Ayo nak, silakan duduk. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, enggak sih Bu, enggak terlalu baik juga. Tidak terlalu baik. Oke, kalau boleh tahu siapa namanya? Dari Diva. Nadia Diva Adarta. Kalau boleh tahu dari kelas berapa nak? Dari 12 BIPA Bu. Kelas 12 BIPA. Nah, sebelum lanjut, boleh nggak ibu tahu apa tujuan Nadia datang ke ruangan ibu? Ada sih Bu, dia ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah. Sebelumnya Nadia sudah pernah melakukan konseling? Pernah sekali Bu. Oke, pernah ya. Berarti sudah tahu rangkaian konseling itu seperti apa dan sudah mengetahui konseling itu apa. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Nadia sebutkan bahwasanya tujuan Nadia ke ruangan ibu ini bahwasanya Nadia ingin menyampaikan Nadia ini memiliki masalah. Oke, mungkin boleh Nadia ceritakan terlebih dahulu masalahnya apa? Jadi Bu, Nadia tuh kayak gimana ya Bu caranya? Nadia tuh kayak kurang percaya diri. Nadia nggak tahu sih sebenarnya Bu, Nadia ini kenapa kayak ada yang lain gitu. Nadia kayak kurang percaya diri Bu. Terus dia ngerasa orang-orang di sekitar Nadia tuh kayak banyak kan nuntutnya ke Nadia gitu, terutama dari teman, orang tua. Nah kalau kayak tuntunan dari orang tua tuh ya Bu kayak banyak yang orang tua tahu lah kan orang tua kayak mana pengen anaknya kayak gini. Mereka tuh juga kayak bandingin Nadia sih Bu. Kalau Nadia kayak tengoklah abang tuh sukses dia jadi dokter, tengoklah kakak sepupu tuh bisa dia punya usaha walaupun kecil tapi sukses gitu Bu. Nah kok kayak dari sisi teman-teman mereka tuh kayak misalnya dia kayak mau ini kan Bu, mau inilah misalnya tuh orang tuh kayak nggak usah nyentuh ini aja lah yang kayak gitu lah Bu. Jadi Nadia tuh kayak kurang percaya diri gitu lah Bu jadinya. Nah kurang lebih kayak gitu lah Bu. Oke. Poin yang ibu dapat dari yang Nadia sampaikan tadi, yang pertama Nadia merasa kurang percaya diri. Yang kedua itu Nadia menjadi rendah diri karena selalu dibanding-bandingkan. Oke, di sini Nadia merasa kebingungan seperti itu ya. Nah, kebingungan seperti apa sih yang Nadia alami sebenarnya saat ini? Tentang masa depankah? Tentang apa hal yang harus dilakukan kah? Atau ada hal lain? Nadia kayak bingung juga sih Bu, kayak kan sekarang Nadia udah kelas 12, mau ambil jurusan apa gitu. Nadia tuh kayak ragu-ragu gitu Bu, pengen linjur tapi kayak takut gak bisa juga. Terus kayak belum lagi ekspektasi orang ya pokoknya Bu tentang jurusan tuh kuliah yang seorang mungkin. Oke, jadi karena Nadia merasa merasa tidak dihargai oleh keluarga, jadi Nadia itu bingung kabut masalah masa depan Nadia nantinya. Lalu Nadia datang ke ruangan ibu ini ingin mencari tahu apa sih yang bisa Nadia lakukan untuk masa depan Nadia yang jauh lebih baik gitu ya. Untuk jurusan apa yang tepat untuk Nadia seperti itu ya. Oke. Sebenarnya ibu mau bilang makasih untuk Nadia. Kenapa coba ibu bilang makasih? Karena Nadia udah bertahan. Yes, betul. Karena Nadia sudah kuat sampai sekarang, sudah mau tetap bertahan, Nadia tetap menjalani kehidupan Nadia yang luar biasa ini gitu ya. Pokoknya ini mau berterima kasih dan ibu harap Nadia tetap bertahan dengan situasi yang seperti ini. Oke. Sebelum ke permasalahan
yang sesuai dengan Nadia katakan tadi, Ibu mau Nadia lihat dulu. Oke, di sini Ibu punya selembar kertas. Nah, di selembar kertas ini Nadia bisa lihat belum ada tulisan kan? Belum ada coretan pena. Nah, kalau misalnya Ibu buat sedikit coretan, apa yang Nadia lihat? Coretan. Coretannya berwarna biru. oke. Nah, kenapa Nadia cuma terfokus kepada coretan ini saja? Karena itu yang aneh bentuknya. Aneh, dan dia baru dikasih coretan sekarang gitu kan. Tadi kan kosong, sekarang ada isinya gitu ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya yang harus Nadia lihat dari kertas ini adalah, kan tadi Ibu bilang apa saja yang ada di kertas ini. Seharusnya Nadia bisa sebutkan di kertas ini tuh ada gambarnya, ada gambar apa? Adanya ya yang lucu, terus ada tulisannya juga kayak merek bukunya gitu ya. Terus selebihnya adalah kosong putih. Nah, dia tahu nggak? Dari keseluruhan kertas ini, coretan ini hanya sebagian kecil ya. Nah, sebagian besarnya ini adalah kertas yang tidak tersentuh oleh coretan itu. Nah, itu tuh ibarat diri Nadia. Coretan ini adalah, kita ibaratkan sebagai orang tua yang selalu meragukan kemampuan Nadia. Terus teman-teman yang selalu menuntut Nadia untuk melakukan A dan B sampai Z. Terus dan masalah-masalah lainnya. Tapi Nadia lupa bahwasanya Nadia itu punya kelebihan atau kemampuan lain selain coretan-coretan ini. Ini kertasnya. Ya tidak, betul tidak kata Ibu? Nah, selain Nadia tidak bisa menentukan arah masa depan Nadia, apa sih yang Nadia punya selain itu? Apa yang pencapaian Nadia yang sampai saat ini sudah Nadia lakukan? Nadia bisa apa? Atau Nadia pernah berprestasi nggak di bidang apa gitu? Nadia pernah ikut lomba basket, Bu. Lomba basket dan menang. Oke. Terus juara 1 basket. Terus Lomba melukis juara juga. Juara 2. Oke. Terus pernah jadi moderator maksudnya. pernah jadi moderator di event, kayak workshop gitu. pernah jadi moderator di workshop. Wow, hebat banget ya Nadia. Terus ada lagi? Nadia karena suka nonton drakor, Bu, jadi bisa bahasa Korea. Bisa bahasa Korea. Luar biasa banget ya sebenarnya yang Nadia punya ini. Oke, dari keempat hal tersebut, kira-kira masih ada nggak yang belum tersebut sama Nadia? Kayaknya ada, Bu, tapi lupa. Pernah nggak Nadia itu menjadikan nikmat umur itu sebagai hal yang perlu disyukuri? Ya mungkin kadang-kadang, Bu, kayak misalnya kalau misalnya dapat waktu Nadia kadang-kadang sih, Bu, mungkin kadang-kadang ya, Bu, bersyukur gitu, kayak misalnya dapat keuntungan, kebaikan gitu. Merasa bersyukur untuk hal-hal yang dia dapat. Nah, pernah nggak Nadia tuh bersyukur akan kesehatan Nadia, nafas yang masih diberikan oleh Tuhan? Mungkin pernah, Bu, mungkin kadang sih, Bu, jarang. Itu menjadi salah satu nikmat yang punya ya. Oke. Nah,
dari sekian banyak kemampuan yang Nadia punya, kira-kira sebanding nggak dengan coretan ini? Wah, ini kan coretannya tadi diremehkan keluarga, diragukan keluarga, terus teman-teman yang mempengaruhi gitu kan masih ada nih nikmat-nikmat lain. Nadia tuh punya kemampuan basket, Nadia punya kemampuan lomba melukis. Kalau Nadia terus fokus hanya dengan coretan ini, kira-kira kemampuan-kemampuan Nadia itu bisa dikembangkan atau tidak? Enggak kan? Jadi kira-kira apa sih yang bisa Nadia lakukan? Dia kayak jangan fokus ke masalah itu, harus lebih percaya diri lagi sama kemampuan. Oke, nah jadi ibu bantu ya untuk kesimpulkan. Jadi begini Nadia, kan orang tua Nadia, keluarga Nadia semuanya membandingkan Nadia sama keluarga-keluarga Nadia yang jadi pengusaha, jadi dokter. Buktikan bahwasannya setiap individu itu punya kelebihannya masing-masing. Kemampuan Nadia itu ada di olahraga dan seni. Nadia itu punya kemampuan basket loh. Nah, buktikan Nadia tekuni betul-betul basketnya dengan benar. Ikuti event-event perlombaan yang diadakan oleh sekolah. Nanti tuh biasanya ada tuh perlombaan antar sekolah atau bahkan yang sampai untuk tingkat kota gitu kan. Terus untuk melukis juga kembangkan lagi kemampuan Nadia, jangan fokus hanya di masalah ini seperti itu. Nadia punya hal yang orang lain tidak punya. Hebat kan Nadia? Nah itu yang nggak diketahui oleh orang tua, keluarga dan teman-teman Nadia yang lainnya. Nah kalau untuk teman-teman itu sendiri, pernah nggak Nadia dengar bahwasanya teman itu bisa menusuk atau pengen menjatuhkan teman yang lain? Nah, sekilas-sekilas Itu tadi. Jadi jangan terlalu dengarkan komentar-komentar orang lain. Boleh didengarkan untuk mengevaluasi diri kita yang lebih baik. Tapi kalau hal tersebut cuma dijadikan untuk membuat kita down, ya jangan terlalu difikirkan sekali gitu. Ya sudah, biarkan seperti angin lalu saja. Sampai di sini Nadia sudah paham ya apa yang harus Nadia lakukan dan apa yang tidak Nadia lakukan. Ini untuk masalah perasaan rendah diri Nadia karena Nadia diragukan oleh keluarga dan teman-teman Nadia. Nah, untuk masalah Nadia yang bingung dan bimbang terkait jurusan apa yang tepat untuk Nadia nantinya setelah lulus. Nah, kebetulan ibu tuh di sini punya yang namanya media atau alat kantong karir. Oke, sebelum kita lanjut mungkin boleh Nadia minum dulu. Oke, ini di sini ibu ada yang namanya kantong karir. Nah, di dalam sini kira-kira tergambar nggak sama Nadia? Kantong karir ini isinya apa sih yang berkaitan dengan masa depan Nadia? Maksudnya untuk memberikan ide baru lah pada Nadia. Kira-kira apa yang bisa Nadia lanjutkan ketika sudah lulus dari SMA? Kira-kira Nadia tahu nggak isinya apa dari kantong karir ini yang berkaitan dengan masalah Nadia, yaitu Nadia itu kan nggak bisa menentukan arah Nadia selanjutnya kan, nggak tahu jurusan Nadia nanti Nadia mau ambil jurusan apa sih yang sesuai dengan skill dan keinginan Nadia gitu. Kira-kira apa isinya yang berkaitan dengan Nadia? Tidak tahu ya? Oke. Seperti yang Nadia lihat di sini ada simulasi beberapa profesi ya. Ada di sini ada chef ya, terus ada ini apa nih Nadia? Pilot ya? Pilot, terus ada tentara, ada chef,
tergambar nih, udah tergambar belum? Udah Nadia. Banyak profesi yang bisa kita ambil, tapi masih banyak juga profesi yang belum tercantum di gambar simulasi ini. Kita lihat ya di dalamnya. Ini dia. Nah, jadi Nadia itu jurusan IPA, betul ya? Nah, kalau untuk jurusan IPA ini ada berbagai jenis jurusan sebenarnya, cuman karena keterbatasan kantong karirnya kecil gitu, jadi ibu cuman mencantumkan di sini 7 jurusan. Jurusannya itu ada ilmu kedokteran. Coba dong Nadia ambil. Lihatnya bisa? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, nah ini ada jurusan farmasi, terus ada jurusan ilmu keperawatan, ada jurusan statistika, ada jurusan teknik elektro, terus ada jurusan matematika, dan ada jurusan teknik informatika. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ada jurusan agroteknologi yang berkaitan dengan pertanian, terus ada yang berkaitan dengan peternakan, gizi, dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu IPA. Nah, sebelum kita sampai di sini sudah tergambar belum sama Nadia? Jurusan-jurusan IPA itu seperti apa sih bentuknya? Sudah tergambar belum? Sudah ya. Nah, untuk jurusan IPA ini sendiri biasanya untuk universitas negeri itu untuk jalurnya mereka memakai jalur SBMPTN, SNBTN, ya SBMPTN, ya SBMPTN, maaf ya. Nah di sana itu yang berkaitan dengan IPA ini saintek. Nah, jalur yang bisa diambil itu kalau untuk perguruan tinggi negeri itu ada di SBMPTN itu sendiri, saintek namanya. Nah, itu jalur untuk khusus IPA. Ya, oke. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, Nadia, kira-kira mau ambil jurusannya ini yang berkaitan dengan IPA atau IPS? Kalau IPS itu lebih ke sosial dia, ilmu sosial. Kira-kira diri Nadia maunya? Kalau ambil bahasa apa? Bahasa itu ada di IPS. Nah, di sini ibu jelaskan lagi ya. Nah, lagi-lagi di IPS ini juga sebenarnya banyak banget jurusannya. Cuman ya itu tadi ya, keterbatasan kantong karirnya. Jadi ibu di sini cuma mencantumkan 9 jurusan. Nah, yang pertama itu ada iya. Oke, ini ada jurusan pendidikan. Pendidikan ini banyak banget, ada pendidikan dokter, bisa juga, tapi itu masuk IPA ya. Jurusan pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, terus pendidikan di bidang pendidikan Islam, dan pendidikan lainnya yang berkaitan dengan sosial. Terus ada jurusan pariwisata. Tahu nggak Nadia yang orang kalau misalnya kita pergi berpariwisata ke Bali, nah itu pasti untuk turisnya itu ada 1 orang atau 2 orang untuk menunjukkan arah wisatanya gitu. Tahu nggak Nadia? Biasanya ada di hotel gitu-gitu tuh biasanya pariwisata. Nah untuk ini jurusan manajemen bisnis, berkaitan dengan bisnis, manajemen, pokoknya segala manajemen, nggak harus manajemen bisnis. Manajemen ini juga ada pembagiannya lagi. Itu juga ada di IPS. Lalu ada jurusan psikologi tentang kejiwaan, ilmu kejiwaan. Terus ada jurusan seni grafis, seni rupa. Nah ini kayaknya susah gitu loh, berkaitan dengan kemampuan Nadia tadi kan. Nah itu ada di IPS.
IPS. Lalu ada hukum, ya betul, jurusan hukum. Lalu ada jurusan akuntansi. Tahu nggak akuntansi ini larinya kemana nanti prospek kerjanya? Terus Bank, perusahaan, gitu ya. Lalu ada jurusan ilmu perpustakaan. Nah, untuk masing-masing prospek kerjanya kira-kira Nadia sudah tahu belum? mungkin bisa di pariwisata, Bu. Sebagian sudah tahu ya, prospek kerja untuk jurusan psikologi ini bisa buka praktek sendiri, bisa di rumah sakit, bisa di kantor polisi juga. Terus untuk grafis seni ini mungkin bisa membuka galeri gitu ya, bekerja di pameran-pameran seni. Lalu untuk hukum sudah jelas itu di pengadilan atau menjadi pengacara dan segala macam. Jadi sudah tergambar ya prospek kerjanya. Nah, kalau Nadia bilang tadi itu Nadia ingin bahasa, itu mungkin bisa ya, itu jurusan bahasa dan sastra, itu bisa IPS. Nah, mungkin terbersit di kepala Nadia. Nah, tapi kan Nadia sekolahnya itu IPA gitu ya. Nah, Nadia nggak perlu khawatir karena ada yang namanya lintas minat. Jadi untuk anak-anak yang mereka berminatnya mau ke jurusan IPS yang tadinya di SMA-nya tuh mereka IPA, mereka bisa lintas minat. Jadi tidak diberikan keterbatasan untuk itu, asal Nadia bisa lolos aja di dalam tesnya gitu kan. Nah, selanjutnya yang harus Nadia ketahui, ini kan Nadia udah tahu nih gambarnya di IPA tuh ada apa aja jurusannya, di IPS itu ada apa aja, lalu prospek kerjanya Nadia juga udah tahu gimana-gimananya. Nah, untuk selanjutnya itu Nadia sudah menetapkan belum Nadia mau masuk ke universitas mana saja? Mungkin yang dekat-dekat di sini aja. Oh, yang sekitaran Riau ya. Itu mungkin ada UNRI, ada UIN Riau, dan ada UNRI, UIR, ada Bancang Kuning kayak. Oke, ada 5 universitas. Nah, yang perlu Nadia persiapkan selanjutnya untuk perguruan tinggi negeri itu yaitu SBMPTN bisa. Nah, kalau untuk UIN itu mereka punya jalur khusus UIN juga, UNPTKIN, terus jalur umum ya. Oke. Nah, kira-kira di sini Nadia sudah tergambar atau belum? Kurang lebih kan itu gambar, Bu. Oke. Selanjutnya, kira-kira Nadia masih merasa rendah diri atau merasa masih bingung untuk arah masa depan Nadia nantinya mau mengambil apa gitu atau tidak? Mungkin kalau sekarang, Bu, Nadia kayak berusaha lalu untuk enggak maksudnya mengurangi rasa kurang percaya dirinya gitu. Kedepannya belum tahu. Tapi sudah tahu ya untuk jurusan, sudah memegang di tangan itu biasanya bahasa dan sastra. Nah, saran dari Ibu untuk penjurusan itu sendiri, Nadia jangan cuma terfokus di satu jurusan saja, karena kita ketika mengikuti beberapa tes itu kadang kita suka gagal juga, ada gagalnya gitu. Nah, jadi untuk menjaga-jaga supaya kita tidak down dan tidak gagal gitu ya, maksudnya tidak kecewa, tidak merasakan kecewa terlalu berat, kita harus memiliki yang namanya plan A dan plan B. Plan A itu misalnya Nadia memilih bahasa dan sastra. Nah, pilihan kedua itu nanti misalnya Nadia mau memilih psikologi atau yang berkaitan dengan tentang hal tersebut. Jadi harus ada punya plan A dan plan B gitu. Jadi untuk mengurangi terjadinya kekecewaan seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya Nadia. Mungkin Nadia bagaimana? Apakah masih ada yang mengganjal? Masih sedikit sih, Bu, cuman bisa lah. Oke, masih ada yang mengganjal. Yang sedikit itu apa kira-kira? Yang maksudnya Bu kayak
Mungkin kalau untuk saat ini Nadia cuma ngeraguin diri aja, kayak mungkin saat ini kayak percaya dirinya agak tinggi lah. Mungkin kalau misalnya udah keluar dari sini agak ragu, tapi bisa lah mengendalikan diri. Pokoknya intinya tadi kan kita sudah sepakati kan, harus melihat dari sudut pandang, bukan cuman kelemahannya saja tapi kelebihan yang kita punya, apa kemampuan-kemampuan yang kita punya. Hal itu juga yang bisa mengurangi rasa rendah diri dan tidak percaya diri. Nadia jangan lupakan bahwasanya di dalam diri Nadia itu bukan hanya diciptakan untuk sebuah kelemahan, tapi Nadia juga mempunyai kelebihan yang harus Nadia syukuri, yang harus Nadia kembangkan lagi. Oke, nah untuk masalah penjurusan itu lagi, kan itu ada tahapannya ya. Nanti kalau misalnya ketika sudah waktunya untuk mengambil jurusan atau memilih jurusan, Nadia bisa kembali ke ruangan ibu, kita cari sama-sama apa sih jurusan yang sesuai dengan diri Nadia. Mungkin itu bisa Nadia datang kembali 2 minggu atau 3 minggu lagi ya untuk masalah penjurusan ini. Nanti ibu akan bantu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Nadia sudah mau datang ke ruangan ibu, sudah mau menyampaikan keluh kesah yang Nadia punya. Nadia boleh ketemu. Sibuk. Oke, sama-sama Nadia.